Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bimbe dimanapun kalian berada, dan sahabat Lesti Lovers dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, rezeki dilancarkan, segala urusan dilancarkan, dan tentunya diberikan kenikmatan iman, Islam, dan ihsan, bahagia dunia akhirat. Amin amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, seperti biasa jangan bosan-bosan ya, jumpa lagi dengan Bimbe Love. Dukung terus channel ini ya supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih sebelumnya yang sudah mendukung channel ini, semoga kalian sehat-sehat selalu. Oke teman-teman, terkait video kemarin ya tentang perobekan perobekan foto Bilar yang dilakukan di di sebuah acara atau di depan umum, yang mungkin memang kurang pantas ya untuk menjadi tontonan karena kurang mendidik. Itu suatu hal yang tidak seharusnya terjadi dan sangat disayangkan sekali. Tetapi ternyata apabila kita menerima segala sesuatu itu dengan sabar, tentunya Dedek Lesti nih ya, bagi Dedek Lesti sekeluarga mungkin hal yang kemarin itu sangat memalukan gitu ya, maksudnya merasa harga diri kita itu ngerasa diremehkan, ya enggak? Tapi dibalik semua kejadian itu ternyata ada hikmahnya. Alhamdulillah, pasca dirobeknya video foto dari Rizky Bilar kemarin, rezeki Leslar makin kesini tuh insya Allah makin meroket atau makin mengalir. Itulah janji Allah, jika kita itu sabar menerima ujian dari Allah, maka insya Allah ada janji Allah kita akan menerima kebaikan dari hal tersebut. Karena Allah itu tidak akan mengambil sesuatu tanpa Ia ganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi kita harus sabar. Bagaimana cara orang muslim menghadapi ujian? Cara orang muslim menghadapi ujian itu kira-kira ada tiga hal ya teman-teman. Jadi satu, kita harus berlapang dada. Kenapa? Ya kita harus berlapang dada menerima ujian dari Allah. Kenapa kita harus berlapang dada? Kita tuh harus berlapang dada dan yakin bahwa ujian itu datang dari Allah, itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena ujian itu akan melatih kita menjadi manusia yang lebih kuat lagi, lebih matang, lebih dewasa, dan pastinya akan lebih baik lagi. Karena kita itu harus yakin bahwa tidak selamanya ujian itu akan terasa menyakitkan. Karena jika kita ikhlas dengan kesabaran, setelah ujian itu pasti Allah akan mengganti yang lebih baik lagi. Kalau orang muslim dalam menghadapi ujian, pasti dia akan merasakan nikmatnya dari sebuah ujian. Jadi kita harus berlapang dada dan tetap yakin bahwa ujian itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang kedua, kita harus positive thinking kepada Allah bahwa ujian itu mendatangkan pahala kebaikan untuk kita, untuk hambanya yang diberi ujian. Karena kata Allah, belum dikatakan manusia itu beriman jika belum diuji. Makanya kita harus tetap positive thinking bahwa jika kita mendapatkan ujian, diberi kemalangan, itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Yang namanya ujian itu bukan cuma kemalangan ya teman-teman, bisa juga kenikmatan. Bahkan kenikmatan itu adalah suatu ujian. Apakah kita akan lalai dengan kenikmatan itu, kenikmatan duniawi? Apakah kita akan melupakan akhirat? Tentu saja
Jika kita tidak lalai dengan ujian yang berupa kenikmatan itu, tentunya kita tidak akan melupakan tujuan hidup kita, yaitu akhirat. Amin. Jadi kita tuh harus berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap yakin bahwa ujian yang datang itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan akan ada pahala kebaikan untuk kita. Itu adalah janji Allah. Dan yang ketiga adalah harus diiringi dengan doa dan berusaha. Jadi doa dan berusaha itu harus beriringan ya. Kita tidak boleh hanya berdoa saja tanpa berusaha, begitupun sebaliknya, tidak boleh berusaha aja tapi tanpa berdoa. Jadi keduanya harus beriringan. Karena segala usaha kita, semaksimal usaha kita, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus berusaha dan berdoa kepada Allah. Dan tentunya jika kita menghadapi ujian, pastinya kita harus dengan sabar ya. Teman-teman, saya pun juga belajar, kita sama-sama belajar. Kalau kita menghadapi ujian, kita harus menghadapinya dengan sabar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dengan orang yang sabar. Seperti Quran surat Al-Baqarah 152 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dengan adanya ujian, alhamdulillahnya ternyata rezekinya Dedek Lesti mungkin tidak hanya harus ada di televisi ya. Di luar sana masih terbentang luas rezeki yang diberikan dari Allah. Jalan yang diberikan, jalan rezeki dari Allah itu masih terbuka luas. Salah satu buktinya terbukti dari bisnisnya Bilar ya, yang kemarin katanya dengar-dengar itu digandeng seorang pengusaha muda, Rudy Salim. Apa itu namanya, Rizky Bilar itu sangat berterima kasih terhadap Prestige Corp yang menggandeng atau mengakuisisi Leslar Entertainment, dan semoga kolaborasi bisnis mereka bisa bersinergi dan lebih kuat lagi, dan semoga dilancarkan selalu, dan pastinya tetap rendah hati dan jangan mudah terpancing, harus bisa menata emosi ya. Ini juga saya pun belajar ya teman-teman. Jadi kita itu harus bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Namanya kehidupan itu memang tempatnya ujian. Dunia itu adalah ujian. Keindahan dunia itu adalah tipuan. Kita harus ingat bahwa tujuan hidup kita yang sejati adalah di akhirat kekal, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tetap semangat ya buat Dedek Lesti, tetap
tetap semangat menghadapi semua ujian ini. Dedek Lesti harus yakin karena Allah sayang, dan semoga menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Kita semua bisa menjadi lebih baik lagi. Tentunya semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.